Halo semuanya guys, kembali lagi bersama aku Yuda di Sinom sibuk ngobrolin movie. Nggak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura kayak nggak pernah terjadi. Aku yakin kok nggak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Kita mau pindah. Kita nggak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah, kalau ada apa-apa kita sendirian. Setelah penantian 5 tahun lamanya, akhirnya sequel Pengabdi Setan kembali lagi dengan lanjutan kisah horor dari teror ibu yang siap mengguncang mental kalian lewat adegan horor yang sangat mencekam dan mengerikan. Masih meninggalkan banyak pertanyaan di film pertamanya, Pengabdi Setan 2 Communion seperti bakal memberikan jawaban untuk kalian atas kejadian horor apa yang sebenarnya terjadi sama Rini dan keluarganya. Rusun yang menjadi tempat tinggalnya sekarang ternyata memberikan banyak clue dan teori, seperti ada yang tidak beres di tempat itu yang ada hubungannya dengan teror ibu yang selama ini dialami oleh Rini. Di tahun 1955 saat akan diadakannya konferensi Asia Afrika di Indonesia yang menjadi hajatan terbesar saat itu, terdapat sebuah misteri yang mengerikan di mana observatorium Bosya dipenuhi dengan mayat yang bersujud menghadap ke sebuah foto perempuan. Polisi memanggil Budiman, seorang jurnalis, diminta untuk merahasiakan kejadian ini agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Lompat ke tahun 1984 menceritakan Rini dan keluarganya sekarang pindah di sebuah rusun akibat peristiwa horor di rumahnya yang mereka alami masih menyimpan rasa trauma tersendiri buat mereka. Di rusun ini banyak warga di sini yang menggunakan lift melebihi kapasitas yang ada. Saking seringnya over capacity, lama-kelamaan lift tersebut akhirnya mengalami kerusakan dan kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Warga rusun banyak yang menjadi korban dari insiden itu. Secara nggak sengaja, ternyata Rini, Bondi, dan Tony yang bermaksud untuk menolong para keluarga korban malah menemukan berbagai macam keganjilan yang mereka temukan tentang rusun ini. Banyak rahasia di dalamnya, dan itu juga mengarah kepada kecurigaan Rini sama pekerjaan ayahnya yang tidak jelas. Dua kata yang tepat untuk menggambarkan film ini adalah gelap dan brutal. Ya, layout itu yang ditonjolkan di film Pengabdi Setan 2 Communion. Sang sutradara Joko Anwar seperti melukis di film ini. Semuanya dikemas dengan sangat bagus, format horor yang ada juga sangat segar. Kalian nggak sadar kalau ini adalah film lokal. Nggak terlalu terburu-buru menampilkan setannya, penonton akan diajak terlebih dahulu menikmati suasana horor yang sedang dibangun. Dan akhirnya, boom, penampakan yang muncul bakalan di luar dugaan kalian. Pastinya didukung juga dengan pengambilan kamera yang sangat cerdas. Jadi semakin membuat kita larut dalam pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh semua karakter yang ada di Pengabdi Setan ini. Dan kalau dari bagian brutalnya, aku nggak ngomong banyak ya soal ini, tapi kalian akan rasakan sendiri aja pas nonton film ini. Bisa dibilang ngeri banget dan jarang tampilan-tampilan seperti itu bisa kalian temukan di film Indonesia lainnya. Kalau banyak orang yang merasakan nonton film Pengabdi Setan 2 ini seperti masuk ke wahana rumah hantu, ya mungkin aku setuju ya sama pendapat itu. Karena di sini ada 3 plot cerita yang punya sensasi yang berbeda. Kalian akan bolak-balik melihat Rini, Bondi, dan juga Tony yang punya misi yang berbeda tapi masih berkaitan. Jadi kalian akan menemukan situasi horor yang bermacam-macam. Apalagi ada tambahan karakter dari Ratu Felicia, Kiki Narendra, Fatih Unrul, dan juga Muhammad Iqbal Sulaiman berhasil memberikan rasa ceria dan fun di tengah kengerian yang ditampilkan. Kalian akan melihat dialog yang ditampilkan sangat santai, nggak terlalu formal, dan banyak celutukan-celutukan lucu yang masih dalam konteks yang pas. Karakter tambahan dari mereka diaplikasikan dengan baik. Yang bikin format ini ya, yang aku rasain cepat meredakan intensitas horor yang terjadi. Pengabdi Setan 2 Communion memang paket yang komplit. Inilah contoh film horor ya yang diinginkan oleh penikmat horor Indonesia saat ini. Kalian akan bersenang-senang menonton film ini guys. Jika tujuan kamu menonton film ini untuk menemukan jawaban dari film pertamanya, ini mungkin sedikit spoiler ya dari aku ya. Pertanyaan itu akan dijawab, tapi kurang memuaskan dan terkesan terburu-buru. Kalian akan mendapatkan lebih banyak petunjuk dan memaksa kamu untuk berteori sendiri sesuka kalian dari semua temuan yang sudah ditampilkan tadi.
Ya, itu menurutku sudah bagus sih memang. Cuman akan lebih baik jika nggak terlalu banyak diungkap gitu loh. Simpan aja buat film-film selanjutnya. Termasuk aku sendiri yang ingin mengikuti plot cerita utamanya dan ingin dapat jawabannya. Justru malah terasa kurang tendang. Padahal cerita yang dikembangkan dari film pertamanya itu sudah bagus banget, tapi kurang dieksekusi dengan baik di film kedua ini. Kesannya ini ingin menonjolkan horor terus menerus tapi melupakan klarifikasi yang sudah ditunggu-tunggu. Sekte yang ternyata menjadi bagian penting di film Pengabdi Setan 2 ini malah tidak ditampilkan dengan jelas, guys. Apa yang membuat sekte ini menarik kalau nggak menampilkan ritualnya itu sendiri? Terlalu banyak efek lighting dan pengambilan kamera yang kurang pas membuat aku sedikit kecewa untuk bagian yang satu ini. Dan untuk setting tepatnya sendiri, ini mungkin adalah masalah-masalah yang dari dulu paling aku notice, di mana film-film dalam negeri kurang memperhatikan set tempat yang tidak terlalu dibuat secara meyakinkan. Rusun di sini tampilannya sangat tidak layak untuk ditempati atau dihuni. Meskipun menambahkan lampu di setiap lorongnya, tetap nggak membantu jadi rusun yang siap ditinggali. Area sekitarnya ini terlalu gersang ya guys, kurangnya detail yang dimasukkan membuat aku skeptis kalau tempat ini adalah sebuah rusun. Akan lebih bagus kalau set tempatnya di rusun beneran gitu loh, bukan bangunan kosong. Film Pengabdi Setan 2 Komunion secara delivery memang sangat oke ya, sangat kompleks dan bagus. Bagaimana tim produksi yang meramu adegan horor di sini tuh benar-benar menampilkan adegan yang sangat kredibel. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang menilai film ini itu jadi film horor lokal terbaik di tahun ini. Dari takut, ngilu, merinding, lucu, konyol, semuanya dapat. Tapi secara plot cerita aku masih suka film pertamanya. Bukan sepenuhnya nggak suka, tapi kurang puas saja. Karena terlalu simple konklusinya, nggak sebanding dengan petunjuk dan teori yang didapat. Untuk Pengabdi Setan 2 ini, aku kasih skor 7,5 dari 10. Secara keseluruhan, film ini memang wajib untuk ditonton guys. Siapa lu? Jadi itu saja ya review aku untuk hari ini guys. Kalau ada yang kurang atau tambahan bisa kalian tinggalkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan tombol like, share, dan subscribe. Ingat, kerja memang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita kembali lagi di video-video lain selanjutnya guys. See you!